warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat level 6 SD Riki Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Usria dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita belajar tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke materinya. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita bahas dulu KD-nya. Kompetensi dasarnya adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Mutiara Al-Qur'annya ada di surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah sudah jelaskan bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, bukan saling menengan sendiri ya. Karena keberagaman itu pasti ada. Nah, keberagaman sosial dan budayanya di Indonesia kita akan bahas 4 hal: keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, agama, dan kebiasaan. Kita bahas satu persatu. Pertama, suku bangsa. Ini ada rumah adat unik sekali ya di atas, namanya ini adalah rumah adat Tongkonan dari suku Toraja. Ada tari Indonesia itu banyak banget ya. Ini ada tari Serimpi dari Jateng dan DIY. Pakaian adat, nah ini yang dipakai mbak-mbaknya ini yang dipakai di atas kepala sangat berat itu ya, pakaian adat suku Minangkabau. Kemudian ada upacara adat Melasti dari Bali. Nah, setiap daerah punya keunikan sendiri-sendiri, dari pakaiannya, dari tarinya, dari rumahnya, beda-beda. Kemudian lanjut kita akan ngomongin keberagaman bahasa. Bahasa, kalau kita mengucapkan terima kasih, bahasa Indonesia, kalau bahasa Jambi apa? Terima kasih. Kalau bahasa Sunda, hatur nuhun. Kalau bahasa Jawa, matur nuwun. Itu baru 4 saja sudah beda. Terima kasih bahasa Indonesianya. Kemudian keberagaman agama, kalian sudah hafal ada 6 agama yang diakui bangsa Indonesia dan punya rumah ibadah yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lanjut kita ke keberagaman kebiasaan. Nah, ini suku Baduy luar. Nah, cara pakaiannya beda. Mereka pakaiannya sudah berkancing dan mereka pakai ikat kepalanya biasanya warna hitam atau batik biasanya. Kemudian makanan pokok, bukan nasi aja ya makanan pokoknya orang Indonesia, ada yang tiwul, ada yang sagu. Biasanya orang Indonesia Timur itu makanannya sagu, kayak gitu gambarnya. Kemudian cara komunikasi, kalau orang Jawa saja itu bicara dengan teman sebaya, bicara dengan orang tua itu sudah beda ya. Kalau dengan teman sebaya kita biasanya pakai ngoko biasa, tapi kalau dengan orang tua kita pakai kromo alus. Bapak sampun dahar dereng, kayak gitu kan, beda. Kemudian untuk menjaga kearifan lokal, ini adalah pakaian adat orang suku Baduy dalam. Mereka itu kainnya buat sendiri, terus kemudian di kainnya sendiri dan belum ada kancingnya loh ini untuk menjaga kearifan lokal. Lanjut kita ke keberagaman ekonomi. Mengapa kok bangsa Indonesia itu ekonominya beda-beda, pekerjaannya beda-beda? Ada petani, ada pedagang, ada nelayan, ada dokter. Kenapa ya harus bekerja? Karena di
Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28 di ayat 2, setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, pertanyaannya, mengapa kok beragam ekonominya? Karena dipengaruhi oleh tempat tinggal. Yang rumahnya di pegunungan pastinya jadi petani atau pekebun. Kalau yang rumahnya di pesisir pantai pasti jadi nelayan. Dan dipengaruhi oleh potensi pendidikan dan kerja keras. Kemudian, nah kalau semuanya berbeda, agamanya berbeda, sosial budaya ekonominya berbeda, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita harus toleransi, nak. Contohnya menghargai agama dan kepercayaan orang lain, bermain tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan, menghargai dan tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Kamu anak nelayan aja sok. Nah, nggak boleh kayak gitu. Semua pekerjaan itu bagus, halal. Yang penting itu cari rezeki yang halal ya. Mencintai produk dalam negeri, bangga dengan produk negeri sendiri. Karena apa? Karena sekarang kita di era globalisasi ya, adalah sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa di muka bumi ini terhubung satu sama lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dalam bidang sosial budaya ada 3 dampaknya, nak. Mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno jadi modern, yang semula nggak tahu kancing akhirnya tahu kancing, yang semula pakai HP biasa jadi HP Android. Kemudahan dalam bidang komunikasi dan mobilitas. Gampang ya kalau mau ke Singapura, cuma beberapa jam sudah sampai. Mau ke Amerika Serikat naik pesawat sudah sampai. Kemudian mudahnya budaya luar negeri masuk ke Indonesia. Kita tahu sekarang ada budaya K-pop, budaya Jepang, budaya Amerika, budaya Barat, semuanya bisa masuk dengan mudah dari tontonan-tontonan yang kalian bisa lihat di HP kalian sendiri-sendiri. Nah, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Perubahan gaya hidup. Yang mulanya kita hidup hanya istilahnya hemat, harus hidup tidak berlebihan, akhirnya jadi boros. Karena semua ada, mau ini, pengen itu, kayak gitu kan. Kemudian terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Karena banyak sekali akhirnya orang-orang itu bekerja pabrik industri ya. Jadi akhirnya malah rusak kalau tidak terawat dengan baik. Lunturnya budaya sendiri. Nah, sekarang banyak yang tidak tahu bahasa daerah, tapi mereka tahu bahasa Korea. Banyak yang tidak tahu lagu-lagu daerah, tapi tahu lagu-lagu barat. Bener nggak? Nah, itu adalah salah satu dampak globalisasi dalam bidang sosial budaya. Sekarang kita lihat dampaknya dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya dulu, memicu sikap kreatif dan inovatif para pedagang lokal untuk terus berpacu. Pedagang sepatu, pedagang tas untuk berpacu menghasilkan yang terbaik dikirim ke luar negeri. Nah, terbukanya lapangan kerja di luar negeri. Banyak ya pekerja kita yang ternyata bekerja di Taiwan, bekerja di Jepang, di Korea, kayak gitu. Banyak. Mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Sekarang barang-barang dari negeri Cina banyak ya yang di Indonesia dan harganya lebih murah. Ada dampak negatifnya juga. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri yang lebih murah. Kalau kita kalah saing, akan bangkrut nanti usahanya. Masuknya tenaga asing ke Indonesia dalam jumlah yang besar karena tadi banyak sekali, mudah sekali mobilitas, akhirnya kan banyak tenaga kerja juga orang asing juga yang masuk ke negeri Indonesia. Dan memicu konsumerisme. Barangnya semuanya ada di sini, semuanya murah, apalagi yang dari luar negeri akhirnya bukan kebutuhan tapi tetap beli. Nah, itu menjadi konsumerisme. Oke, anak hebat, itu tadi penjelasan tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi materinya anak hebat. Jangan lupa setelah ini ada tugas yang dikirim di Google Form. Jadi, apapun tugasnya segera dikerjakan ya nak ya, jangan menunda-nunda. Nanti semakin ditunda, semakin banyak pekerjaannya. Tapi kalau langsung dikerjakan, insya Allah tidak berat.
Begitu anak hebat, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.